Pernah kebayang nggak sih, di tengah deru mesin industri yang nggak pernah berhenti, ada pahlawan-pahlawan medis yang kerjanya itu, ya beda banget. Mereka bukan dokter di rumah sakit yang serba steril, tapi penjaga kesehatan di salah satu lingkungan kerja paling menantang di dunia. Nah, ini dia kisah mereka, garda terdepan keselamatan kerja. Coba dia lihat gambar ini. Ratusan pekerja ngumpul pas bagi buta, siap mulai hari yang berat. Lokasinya terpencil, dan setiap hari itu penuh resiko. Pertanyaannya kan simpel tapi penting banget. Siapa yang jagain mereka di belakang layar? Oke, kita bedah sedikit ya latarnya. Ini bukan sekedar lokasi kerja biasa. Ini tuh arena di mana tantangan kesehatan dan keselamatan itu ada setiap saat. Satu kesalahan kecil aja, wah akibatnya bisa fatal. Dari briefing massal di lapangan terbuka, sampai ke jantung pabrik industri yang super rumit, cakupan lingkungan itu luas banget. Dan yang perlu kita ingat, di lokasi terpencil kayak gini, bantuan medis yang canggih itu bisa berjam-jam jauhnya. Makanya, pencegahan itu jadi kunci segalanya. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama tokoh utama kita, perawat kesehatan kerja atau biasa disingkat OHN. Dan percaya deh, peran mereka tuh jauh lebih dari sekadar kasih P3K biasa. Nah, yang bikin saya kagum itu daftar keahlian mereka. Ini bukan sertifikasi biasa loh, mulai dari penanganan medis darurat tingkat lanjut, paham K3 di industri migas, sampai ngurusin keamanan pangan. Setiap skill ini tuh dirancang khusus buat ngadepin resiko spesifik di lokasi kerja itu. Luar biasa kan? Logo ini lebih dari sekedar gambar, tapi ini adalah simbol Apoki Owners. Dengan angka 24 di kanan kirinya, itu negesin komitmen mereka buat selalu siap sedia, kapanpun, dimanapun, buat melindungi kesehatan para pekerja. Kerjanya seorang OHN itu nggak cuma nungguin ada yang celaka terus diobatin. Justru sebaliknya, mereka punya filosofi kerja yang sangat komprehensif dan proaktif. Ini nih inti dari strategi pertahanan kesehatan mereka. Filosofi mereka itu berdiri di atas 4 pilar utama. Gampangnya gini, pertama, preventif alias mencegah masalah. Kedua, promotif, ngajak orang hidup sehat. Ketiga, kuratif, yang mengobati kalau udah terlanjur kejadian. Dan keempat, rehabilitatif, bantu pemulihan. Ini pendekatan yang lengkap banget, menempatkan pencegahan di nomor 1. Karena, ya itu tadi, di sini mencegah itu jauh lebih berharga daripada mengobati. Dan inilah tujuan akhir dari keempat pilar tadi yang tergambar jelas di kutipan ini. Tujuannya bukan cuma ngobatin, tapi ngejaga supaya setiap pekerja bisa tetap aman, sehat, dan akhirnya produktif. Oke, kita udah tahu filosofinya. Sekarang kita lihat gimana cara mereka kerja sehari-hari. Apa aja sih perangkat dan program yang mereka pakai buat ngejalani misi ini? Perangkat pertama ini salah satu yang paling dasar tapi juga paling penting, promosi kesehatan. Intinya sih soal edukasi dan ningkatin kesadaran, biar masalah kesehatan itu bisa dicegah dari akarnya. Ini contoh kalender promosi kesehatan mereka. Keren ya, setiap bulan punya fokus yang beda-beda, disesuaiin sama resiko dan kebutuhan pekerja di sana. Misalnya, bulan Januari ngomongin stres karena panas, nanti November ngomongin diabetes. Jadi programnya itu bener-bener terstruktur dan jalan terus. Dan program-program ini tuh bukan cuma nempel poster di mading ya. Seperti yang kita lihat nih, mereka bikin sesi-sesi interaktif, ngobrol langsung sama para pekerja. Tujuannya biar terbentuk budaya di mana kesehatan dan keselamatan itu jadi urusan kita bersama. Nah, ini dia konsep yang krusial banget. Fit for Task atau FFT. Ini bukan medical check-up tahunan, tapi penilaian harian yang super penting. Tujuannya cuma satu, mastiin seseorang itu benar-benar siap secara medis buat ngerjain tugas berisiko tinggi di hari itu. Soalnya satu aja bekerja yang nggak fit di posisi penting bisa membahayakan puluhan orang lain. Inilah hasil dari penilaian FFT tadi. Sertifikat ini yang nentuin apakah seseorang itu dinyatakan fit dengan batasan atau malah tidak fit buat tugas-tugas kritis. Dokumen ini secara harfiah jadi penjaga gerbang keselamatan setiap harinya. Selain pengecekan harian, ada juga program kebugaran jangka panjang. Di sini, hal-hal kayak indeks massa tubuh, tekanan darah, gula darah, itu dipantau terus secara berkala. Tujuannya buat ngelola resiko penyakit kronis dan mastiin kesehatan para pekerja ini terjaga buat jangka panjang. Tapi jangan salah, peran OXN itu nggak berhenti di urusan medis aja. Mereka ini juga seorang analis data, administrator, dan ahli strategi yang penting banget dalam sistem keselamatan secara keseluruhan. Angka ini, 10%,
Ini adalah target tes acak narkoba dan alkohol yang harus mereka kelola setiap bulan dari seluruh pekerja. Coba deh kita bayangin, tanggung jawab administrasi dan logistik di baliknya itu gede banget buat mastiin program ini jalan lancar dan adil. Ada lagi nih, tugas administrasi lain yang vital banget. Mereka harus memeriksa setiap obat yang diminum pekerja buat mastiin nggak ada efek samping yang bisa bahaya pas lagi ngerjain tugas-tugas kritis, kayak misalnya ngoperasiin alat berat. Dan foto ini nunjukin dengan jelas peran strategis mereka. Seorang OHN itu kerjasama bareng tim lain, kayak tim higiene industri, buat analisis data kesehatan. Mereka cari tren, selidiki potensi penyakit akibat kerja, jadi mereka ini bagian penting banget dari sistem pencegahan. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya ya. Inti dari peran seorang OHN itu adalah kesiapsiagaan. Mereka harus selalu siap, kesiapan, keahlian, dan profesionalisme itu jadi kunci buat ngadepin semua tantangan yang bisa muncul kapan aja. Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Mungkin kita jarang sadar ya, tapi di setiap tempat kerja, kemungkinan besar ada sistem dan orang-orang kayak OHN ini yang kerja tanpa lelah di balik layar. Jadi, coba deh pikirin, siapakah para penjaga tersembunyi yang memastikan keselamatan Anda setiap hari?